Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Ramadan dengan NIM 044 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari kelas B. Di sini saya akan membahas untuk mata kuliah praktikum sistem embedded dengan materi FreeRTOS Advance atau lanjutan. Oke, kita masuk mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu konsep RTOS. RTOS atau Real-Time Operating System adalah sistem operasi untuk deadline deterministik. Nah, RTOS adalah sistem operasi yang dirancang untuk memproses data dan merespon event dalam batas waktu yang ditentukan atau kita sebut dengan deadline. Berbeda dengan OS umum seperti Linux, RTOS memprioritaskan determinisme, bukan throughput maksimal. Nah, di sini untuk karakteristik dari RTOS yaitu latensinya rendah, kemudian modular atau hanya include komponen yang dibutuhkan, dan yang paling penting yaitu open source, yang dimana bisa bebas dipakai. Kemudian di sini ada deterministik, yaitu waktu respon dapat diprediksi dan dijamin sesuai deadline task. Kemudian footprint kecil, kernel ringan, dapat berjalan di microcontroller dengan RAM terbatas. Kemudian ada multitasking, yaitu menjalankan banyak task secara konkuren dengan penjadwalan prioritas. Oke, kita masuk ke task management, yaitu membuat, menjadwalkan, dan mengelola task konkuren di FreeRTOS. Nah, ini ada contoh tasknya, kodenya seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa state. Yang pertama itu ada create, yaitu membuat task baru dengan stack dan prioritas. Kemudian ada delete, yaitu menghapus task dan membebaskan stack. Lalu ada priority, yaitu angka 0 sampai dengan config max priorities. Kemudian ada suspend, yaitu untuk kontrol manual. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke scheduler, yaitu algoritma penjadwalan task berbasis prioritas. Nah, di sini ada priority based preemptive-nya. Misal task A priority 3, kemudian task B priority 2, dan task C itu misal priority 1. Nah, jadi seperti ini untuk penjadwalannya. Nah, di sini ada preemptive, yaitu task prioritas tinggi otomatis menginterupsi task dengan prioritas yang rendah. Kemudian ada kooperatif, task switch hanya terjadi saat task memanggil yield atau task yield. Kemudian ada tick rate, yaitu frekuensi scheduler umumnya 100 sampai dengan 1000 Hz. Nah, jika dia lebih tinggi itu maka dia akan lebih responsif, tapi overheat CPU-nya itu akan lebih besar. Nah, di sini kita masuk ke state machine. Nah, di sini ada 4 state utama task dalam FreeRTOS kernel. Yang pertama itu ada running, yaitu sedang dieksekusi oleh CPU. Dan di sini hanya ada satu task per core yang bisa di running. Kemudian ada ready, yaitu siap dijalankan tapi menunggu giliran CPU sesuai dengan prioritasnya. Kemudian ada block, yaitu menunggu event seperti delay, QA, semaphore atau notification. Kemudian yang terakhir yaitu suspended, yaitu tidak tersedia untuk scheduler dan hanya bisa di resume via task resume. Kemudian kita masuk ke memory heap. Nah, di sini ada 5 implementasi heap allocation di FreeRTOS. Di sini misal heap 1, alokasinya yaitu statis dan tidak pernah free. Kemudian ada delokasi dan juga fragmentation-nya. Dan juga ada use case-nya.
Di sini untuk heap 2-nya yaitu alokasinya base fit, kemudian delocasinya tidak ada, dan fragmentation-nya itu bisa. Kemudian use case-nya itu deprecated dan jarang dipakai. Nah, ini dan masih ada lagi yaitu heap 3, 4 sampai dengan 5-nya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi, kita masuk ke interrupt from ESR. Itu komunikasi aman antara ESR dan task FreeRTOS. Di sini ada contoh kodenya. Nah, ini ada API khusus ESR. Nah, yang pertama itu ada execution from ESR, itu kirim item ke queue dari ESR. Kemudian task notify from ESR, yaitu notifikasi task langsung dari ESR. Kemudian semaphore give from ESR, yaitu untuk rilis semaphore dari ESR. Kemudian ada port yield from ESR, yaitu trigger context switch setelah ESR. Oke, selanjutnya itu ada kelebihan, kekurangan, dan aplikasi dari FreeRTOS ini. Yang pertama ada kelebihannya yaitu open source, gratis dan komersial. Kemudian ada footprint kecil. Kemudian deterministik dan real-time response terjamin. Kemudian porting ke lebih dari 40 arsitektur, dan juga komunitasnya yang lebih besar dan dokumentasinya juga lengkap. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, tidak ada proteksi memori native. Kemudian debugging multitasking lebih kompleks dari Superloop. Kemudian konfigurasi awal butuh pemahaman kernel. Lalu overheat RAM untuk stuck tiap tasknya. Lalu tidak cocok untuk aplikasi throughput heavy yang bukan real time bound. Kemudian ada pengaplikasiannya. Yang pertama ada industrial automation, yaitu seperti PLC, robotik, dan juga mesin CNC. Kemudian ada pada otomotif seperti engine control. Kemudian ada medical device seperti pacemaker, infusion pump, dan juga monitor. Lalu ada aerospace seperti drone flight controller. Lalu ada IoT device seperti smart home, sensor nodes, dan gateway. Dan juga ada consumer electronic seperti smartwatch dan juga gaming controller. Nah, sebenarnya masih banyak lagi untuk pengaplikasiannya dari FreeRTOS ini. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Pertama, FreeRTOS adalah RTOS industrial grade yang memungkinkan embedded system menjalankan multitasking deterministik dengan footprint minimal. Kemudian konsep RTOS ini memprioritaskan determinisme, bukan throughput, yang dimana ini sangat cocok dan tepat untuk deadline critical system. Kemudian ada heap allocation fleksibel dan API from ESR untuk integrasi interrupt yang aman. Kemudian preemptive priority based scheduling akan memastikan task penting selalu dieksekusi tepat waktu. Dan yang paling penting di sini yaitu siap produksi, yaitu banyak digunakan di jutaan device IoT seperti IoT, otomotif, medis, dan juga aerospace. Kemudian untuk komunitas dan dukungan vendornya juga sangat kuat. Oke, jadi ini adalah programnya. Di sini SP32-nya sebagai master dan STM-nya sebagai slab. Nah, ini untuk programnya yang SP32 sebagai master. Nah, seperti ini untuk programnya. Di sini ada void SPI-nya, terus kemudian ada void untuk kirim data SPI-nya, kemudian void baca tasnya juga. Nah, ini untuk program pada SM32 sebagai slave. Nah, di sini ada void reset SPI-nya, kemudian ada void ESR CS-nya, lalu dan masih banyak lagi di sini untuk fungsinya. Oke, jadi seperti itu untuk programnya.
Oke, jadi ini adalah tampilan dari serial monitornya dari SP32 sebagai master dan STM sebagai slave. Nah, di sini akan ditampilkan ada port ADC-nya, MQ ADC, suhu, kelembapan, dan juga PWM-nya. Oke, ini merupakan modul terakhir yaitu implementasi multitasking FreeRTOS menggunakan dua microcontroller yaitu SP32 dan SM32. Nah, di sini untuk komponennya yaitu ada potensio, LED, kemudian ada STM32, I2C, SP32, DHT22 dan MQ7. Nah, ini untuk cara kerjanya. Jadi SP32 akan membaca nilai dari sensor DHT22, MQ7 dan juga potensionya, nilai ADC dari potensionya. Nah, nanti nilai tersebut akan diteruskan dikirim ke STM32 dan nantinya akan dikirim ke I2C dan nantinya akan ditampilkan di I2C. Nah, di sini untuk LED-nya itu dapat diatur melalui potensio. Jadi potensionya dapat diatur untuk kecerahan LED-nya. Nah, di sini nanti akan ditampilkan nilai dari sensor dan juga status dari LED-nya. Oke, ini kita akan coba untuk putar dulu. Nah, dia akan mengikuti sesuai dengan potensionya. Jadi kecerahan LED-nya bisa kita atur melalui potensio. Ya, jadi seperti itu untuk penjelasannya untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.